Kita akan mulai ibadah kaum muda remaja pada hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Dalam setiap ibadah yang kita jalankan, kiranya semua menyenangkan hati Tuhan dan membuat kehidupan kita semakin dekat pada Tuhan. Kalau kehidupan kita semakin dekat pada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang buruk menjadi baik dan sangat baik. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan bimbang. Kuatkan dan teguhkan hati kita, para anak pemuda dan semua anak remaja yang mendengarkan dan semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Di Mana Roh Kudus Hadir, Ada Damai. Hadir, ada kasih, ada hiburan, ada hiburan dalam duka, ada datang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir, di mana Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada hiburan dalam duka, ada datang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus, ada hiburan, ada hiburan dalam duka, ada datang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan. Bila hadir Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Berhadiratlah Roh Kudus di tempat ini dalam kuasa dari zaman kuasa Roh Kudus, membuat kehidupan kami semakin baru, semakin baik setiap hari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah Roh Kudus-Mu Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, bahkan dalam setiap perbuatan kami Tuhan, di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami yang lemah ini, yang penuh dosa, Engkau selalu mengingatkan lewat Roh Kudus-Mu dan firman-Mu, membuat kami menjadi kehidupan yang lebih berarti lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga ibadah kaum muda pada hari ini, Engkau yang urapi kami Tuhan. Baik pemimpin pujian dan juga hamba juga sebagai pemberita firman-Mu, musik dan semua peralatan yang kami pakai, Engkau urapi dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua juga Tuhan dalam
urapan dari kuasa roh-Mu, dari listrik dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, serta rindu untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus, di mana kenaikan Tuhan Yesus yang Dia alami setelah Dia mati, bangkit. Terlebih Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menunjukkan Dia sebagai pemenang dari segala hal pencobaan, dari segala rintangan yang telah Dia menangkan, membuktikan bahwa Dia adalah pemenang. Dan iblis dengan kuasa mautnya membuat manusia takut, tetapi Tuhan bisa mengalahkan dengan kuasa kebangkitannya sampai Dia bisa naik ke sorga. Haleluya, kita nyanyikan, curahkan Roh Kudus, di mana setelah Dia naik ke atas, naik ke sorga, ada satu janji yang Dia nyatakan kepada kita. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita semuanya. Langsung kita nyanyikan lagu ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, di mana setiap ada kuasa dari Roh Kudus
membuat kita gereja Tuhan semakin bersatu pada zaman akhir ini. Oleh sebab itu jangan ada lagi perselisihan, pertikaian di antara kita sesama anak-anak Tuhan. Karena kalau kita mau bersekutu, kita harus mengorbankan kepentingan kita sendiri, terutama apa yang ada dalam diri kita, keegoisan kita, kepentingan diri kita. Kita harus rela mengorbankannya demi persekutuan, karena kita adalah sama-sama keluarga Allah. Kita nyanyikan kembali pujian selanjutnya, kita nyanyikan bagi orang yang suci hatinya. Bahagia orang yang suci hatinya, bahagia orang yang murah hatinya. Pemurahan Allah akan selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bahagia orang yang berduka cita, bahagia orang yang berduka cita, bahagia yang lapar akan kebenaran, penghiburan, kepuasan dilimpahkan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Bukakanlah hatimu untuk kasih-Nya. Dia bersedia curahkan sekarang juga. Sebutlah namanya, Dia mempelai surga. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Bait yang ketiga, bahagia orang yang suci hatinya, bagi orang yang bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah akan selalu dicurahkan dalam kehidupan yang rendah hati. Bait yang ketiga, bahagia orang yang miskin, bahagia orang yang miskin hatinya, bahagia orang yang dianiaya. Kerajaan surga akan menjadi miliknya sejak di dunia ini dan selamanya. Bait yang kedua, ku serahkan hatiku untuk kasih-Mu, bagai bencana lemah di hadapan-Mu. Ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Ku sambut diri-Mu, ku sambut diri-Mu, Kaulah kekasih-Ku yang menjadi kerinduan jiwaku. Ya, puji Tuhan. Dimana orang yang suci hatinya, dialah yang memiliki pengharapan untuk bisa bertemu muka bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Zaman dari kuasa Roh-Mu yang Maha Tinggi hadir kepada mereka yang membuka hati untuk Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami memberi hati kami yang kecil ini Tuhan untuk menerima kuasa dari Roh-Mu Tuhan yang memberikan sukacita, pengharapan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebab roh yang Kau berikan adalah roh penghibur bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan, yang akan kami dengar ini mengurapi kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami, bahkan memberikan pada kami jalan keluar dari segala masalah yang kami hadapi, terutama memberikan pengharapan yang baik dalam kehidupan kami bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami, lewat kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kuasa-kuasa sejatnya mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir. Hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita minggu-minggu ini dalam suasana kenaikan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus di mana Dia telah mati, bangkit dan juga dimuliakan. Nah, inilah jalan, salah satu jalan, bahkan satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu bersama Dia selama-lamanya, yaitu dengan jalan kematian, kebangkitan, dan juga bahkan dimuliakan selama-lamanya. Kalau kita tidak mengalami proses, salah satu proses, atau bisa kita katakan awal proses kehidupan kita, tidak mengalami pengalaman kematian, tidak akan pernah manusia itu dimuliakan. Tidak pernah manusia itu dibangkitkan. Ya, kita baca dari
Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita kembali baca dari awal, karena kalau kita membaca apalagi tidak menyimak, kita masih belum terlalu paham. Tapi kalau kita sudah baca 2 kali, 3 kali, bahkan saya sekarang sudah baca bisa sampai 10 kali hari ini, ya, supaya kita mengimani segala perkataan daripada Tuhan, dan kita kalau sudah mengerti, kita bisa percaya, ya, kita bisa percaya dengan benar. Nah, kalau kita salah mengerti, kita nanti percayanya juga tidak tepat kepada firman Tuhan. Ya, kita baca kembali bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kita ayat sampai 3 saja. Ya, bagaimana ini dikatakan pertama kali kepada murid-muridnya yang pada waktu ketika Tuhan berkata, murid-murid tidak ada yang mengerti apa yang Tuhan katakan. Semua satupun dari murid-murid tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana murid-murid memang belum mengalami hal semacam itu. Ya. Dan ketika Tuhan berkata, aku telah pergi, dan apabila aku telah pergi, nah setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, nah mereka baru mengerti segala perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka semuanya mengalami, kecuali Yudas Iskariot. Semua mengalami bagaimana ketika Tuhan telah diangkat ke surga, ya, Tuhan telah pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, pertanyaannya, apakah murid-murid selain Yudas Iskariot semuanya telah pergi ke tempat yang ada, ya, di mana aku ada, di situ pun murid-murid berada. Di mana Yesus ada, murid-murid pun ada. Nah, jadi semua murid-murid mengalami hal semacam ini. Ya, murid-murid semua dalam keadaan sangat bersukacita, berbahagia di sorga. Hanya satu yang tidak mengalami, yaitu Yudas Iskariot. Nah, mereka mengerti semua. Nah, ini memang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Tapi alangkah bahagianya ini juga ditunjukkan kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, pertama kepada murid, tetapi juga kepada kita orang-orang percaya. Karena Tuhan telah naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, ya. Tapi di ayat yang pertama dikatakan, sebelum terjadi hal semacam itu, di ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Jadi memang sebelum terjadi
proses ya, di mana seorang ibu itu mau melahirkan seorang bayi, dia akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Dia akan mengalami proses yang sangat menyakitkan, kegelisahan. Ya, dikatakan memang sebelum terjadi hal semacam ini, sebelum terjadi ketika Tuhan mau diangkat surga, semua terjadi kegelisahan yang berat yang ada dalam hati murid-muridnya. Nah, tapi dinasihatkan kepada kita, anak-anak kaum muda, janganlah gelisah hatimu. Ya, janganlah gelisah hati kita. Nah, jadi sekarang memang zaman diselimuti dengan kegelisahan di mana saja, baik itu orang kaya, orang miskin, bahkan sebagai pemimpin pun mengalami kegelisahan, sebagai presiden, sebagai menteri, semuanya gelisah. Bahkan bisa dikatakan mereka yang memiliki banyak kekayaan pun gelisah. Ya, bagaimana mempertahankan kekayaan, gelisah semuanya. Ya, sekarang zaman ini dipenuhi dengan kegelisahan. Tapi kegelisahan apa yang dimaksud? Nah, itu kalau kegelisahan dalam bentuk yang seperti itu masih kegelisahan dalam bentuk hal-hal yang duniawi. Ya, gelisah apa? Takut kekayaannya berkurang. Kegelisahannya seperti apa? Takut di PHK. Kegelisahannya apa? Ya, karena takut tidak ada pekerjaan nanti. Karena ada juga beberapa orang, ya bahkan banyak orang sekarang sudah mengalami pemutusan masa. Apalagi yang baru lulus sekolah, wah lulus kuliah bagaimana nanti? Itu masih dalam hal-hal yang duniawi. Ya, sekarang ini memang dipenuhi dengan kegelisahan, tapi kegelisahan apa yang dimaksud oleh Tuhan? Kalau kita mengalami kegelisahan yang semacam itu dialami oleh orang-orang dunia. Nah, baik kita orang percaya, kita percayakan kehidupan kita. Kita percayakan kehidupan kita. Jangan kita gelisah karena takut kehilangan hal-hal yang duniawi. Ya, hal-hal yang duniawi yang bersifat hanya sementara di dunia saja. Ya, sekarang memang semua diselimuti oleh kegelisahan, ketakutan. Wah, bahkan ketakutan inilah yang membuat orang sulit untuk percaya kepada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, orang ragu itu tidak akan pernah percaya. Ya, apapun yang dikatakan firman Tuhan, oh Tuhan setelah bangkit, Tuhan setelah dimuliakan. Kalau orang ragu mau dikatakan seperti apapun, dia sulit untuk percaya. Ya, mengapa? Ya, karena dia hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Padahal sudah Tuhan tunjukkan di sini. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, sekarang tujuan pikiran rohani kita, ya, hati kita kepada apa? Ya, kepada apa yang kita tujukan. Kalau kita masih ke dalam hal-hal dunia, kita akan tetap menjadi orang yang gelisah. Tapi kalau kita tujukan kepada tempat di mana yang Tuhan sedang siapkan bagi kehidupan kita, ya, sedang mempersiapkan, bahkan mungkin sudah dipersiapkan bagi kehidupan kita. Apa kita memikirkan hal-hal semacam itu? Ya. Kegelisahan seperti apa? Yaitu kegelisahan saat kita menghadapi atau saat memikul salib. Ya, kalau zaman murid-murid ini untuk mempertahankan iman itu bayarannya sangat mahal. Bayarannya itu, ya, kalau tidak mati, hidup. Ya. Kalau kita mempertahankan iman antara mati dan hidup, ya, antara dibenci dan diterima oleh orang-orang.
Ya, tapi nasihat firman Tuhan di saat manusia menghadapi kegelisahan adalah percayalah. Ya, percayalah tanpa ada keraguan. Ya, memang orang ragu itu ketika sedang mengalami kesusahan. Ya, jangan kita sekarang, ciri-ciri orang yang gelisah itu adalah orang-orang yang ragu, yang tidak percaya, yang sulit untuk percaya. Tapi Tuhan katakan sekarang dalam firman Tuhan, janganlah gelisah. Janganlah gelisah, apalagi untuk menyangkut hal-hal yang jasmani, uang, kekayaan, kedudukan apapun yang kita yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini. Bahkan nanti mungkin dipercayakan Tuhan lebih besar lagi. Kalau menyangkut hal-hal duniawi, ya kita tidak usah takut, tidak usah bimbang. Ya, itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Asal kehidupan kita taat dan percaya kepada firman Tuhan. Nah, jadi urusan kita hanya taat dan percaya kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya. Sebelumnya dikatakan untuk menghadapi kegelisahan ini, Tuhan ingin melihat hati yang percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu percaya kepada firman Tuhan. Ya. Percaya kepada firman Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun, karena seorang yang ragu, seorang yang bimbang itu tidak akan mendapat sesuatu dari kuasa firman Tuhan. Ya, kita sekarang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ajar kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Ya, Yohanes 16 ayat 1. Yohanes 16 ayat yang pertama. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kegelisahan ini ya yang membuat orang ragu, bimbang. Kita baca di ayat yang ke-16, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, kalau kebimbangan dipertahankan, kalau kegelisahan dipertahankan, kalau keraguan dipertahankan, akhirnya adalah kekecewaan. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Ya, supaya kamu jangan kecewa. Dan diteruskan, kalau sudah kecewa, orang itu menolak. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Tidak secepat itu orang bisa menolak Tuhan. Tidak secepat itu orang murtad pada Tuhan. Ya, diawali, mengapa orang bisa murtad atau bisa menolak Tuhan? Yaitu diawali dengan gelisah, tidak percaya, ragu. Ya, ragu akan firman Tuhan. Setelah ragu, akhirnya kecewa. Ya, kecewa. Setelah kecewa, yang paling mengerikan adalah dia menolak Tuhan. Menolak firman Tuhan. Nah, ini tahapan-tahapan bagaimana orang bisa berubah 180 derajat. Orang yang dulu berkobar-kobar melayani Tuhan, orang yang dulu setia. Ya, kemarin saya bertemu kepada salah satu orang yang kecewa. Salah satu orang yang kecewa. Wah, padahal dia dulu kemarin dia bersaksi kalau dulu, wah saya kalau misalnya ibadah melayani Tuhan sampai dia sekolah Alkitab, wah dia begitu giat sekali.
begitu giat sekali. Tapi karena ada satu hal, dia lihat ada suatu hal yang membuat bimbang, ragu. Setelah ragu diteruskan dengan kecewa. Nah, sampai tahap kecewa dia. Sampai tahap kecewa. Sampai 4 tahun dia tidak mau menyentuh tempat ibadah. Sampai 4 tahun. Ya, mengapa? Saya kecewa berat. Wantang apapun juga. Ya, apapun yang membuat kita kecewa. Hati-hati. Ya, itu terlebih dahulu kita disertai dengan kebimbangan, keraguan. Setelah keraguan, kekecewaan. Nah, yang paling mengerikan adalah ketika orang menolak. Dan ketika orang sudah kecewa, nah dia sudah sedikit lagi menolak. Walaupun dia mengerti segala sesuatu firman Tuhan, tetapi dia tidak percaya lagi. Ayo ibadah itu berguna dalam segala. Akhirnya dia mencemplungkan diri kepada hal-hal duniawi. Kalau dilihat orang-orang duniawi, harus dibandingkan dengan orang-orang yang dalam hal-hal yang orang-orang rohani. Wah, kalau dunia ternyata lebih peduli kepada saya, lebih mengasihi saya. Wah, kalau sudah ditawarkan seperti itu. Nah, inilah kelicikannya iblis. Dia datang sebagai sahabat yang baik bagi manusia. Ya, inilah kita jangan terlalu cepat sekali melihat. Ya, kalau kita setelah meninggalkan Tuhan, iblis mau menerima. Jadi iblis itu menerima manusia itu dengan segala kebaikannya, kepeduliannya. Wah, begitulah hebatnya iblis. Dia memang mau seperti Tuhan. Kalau Tuhan berkata saya adalah sahabat yang baik, Tuhan, iblis pun bisa menjadi sahabat yang baik bagi kehidupan manusia yang sudah kecewa. Kalau sudah kecewa, iblis menawarkan diri sebagai sahabat yang baik. Wah, kalau iblis menjadi sahabat yang baik, dia bisa lebih baik daripada Tuhan. Bisa lebih baik daripada Tuhan. Kalau orang-orang rohani seperti menolak. Wah, tapi kalau dunia ini menerima. Kalau menerima itu merangkul dengan erat. Itulah hebatnya tipuan dari si iblis. Nah, begitulah kalau sudah kecewa, akhirnya iblis mulai datang. Ada satu kisah, ada salah satu kisah seorang yang dulu penyembah setan. Ketika dia sudah bertobat, dia melayani Tuhan, dia berkobar-kobar. Ketika dilihat orang-orang di sekitarnya, ternyata orang-orang yang dulu dilihatnya rohani mulai seperti membenci dia, seperti menolak dia. Sampai suatu titik dia banyak sekali orang yang tidak suka dalam pelayanannya. Sampai suatu saat ketika dia melihat ragu, banyak sekali orang-orang yang menolak dia. Padahal dia berpikir mungkin, wah, kalau saya sudah menerima Tuhan, semua bisa menerima dia. Tapi akhirnya kenyataannya, kalau mengikut Tuhan harus memikul salib. Tapi iblis datang kepada dia dengan suara yang lembut sekali. Dia katakan, lihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, semua menolak kamu, semua menyakiti kamu. Dalam saksiannya dikatakan, semua membuang engkau. Tetapi apakah pernah saya meninggalkan engkau? Wah, kalau dia dalam keadaan kekecewaan, dia secepat itu akan meninggalkan Tuhan.
Tapi dia, untungnya Tuhan masih berkemurahan. Akhirnya dia memiliki keputusan untuk tetap mengikut Tuhan. Walau dibenci, walau dihina, walau dicaci maki apapun, saya tetap mengikut Tuhan. Walaupun suara lembut dari iblis bisa berkata, saya tidak akan pernah, saya tidak meninggalkan engkau. Walaupun orang banyak meninggalkan engkau, walaupun Tuhan Yesus meninggalkan engkau. Ya, tapi kita lihat ini adalah masih dalam tipuannya iblis. Iblis itu iblis yang sangat cerdik, bukan iblis yang bodoh. Ya, oleh sebab itu jangan mudah kecewa dalam segala hal apapun. Terutama jangan kecewa terhadap firman Tuhan. Ya, supaya kita jangan menolak dia. Nah, tahapan-tahapan yang seperti inilah yang harus kita ketahui. Jangan diawali dengan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ditingkatkan dengan kekecewaan. Setelah kecewaan menolak Tuhan. Tapi kita ingin sekarang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Kita baca lagi di ayat yang pertama tadi. Bersama-sama. Dalam perikopnya dikatakan bertekun. Ya. Kita baca 16 ayat yang pertama. Ya. Kita tancapkan firman di dalam hati kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Jangan kecewa dan menolak aku. Mungkin janji Tuhan seperti jauh dari genggaman kita. Jangan kita mudah untuk kecewa. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, semuanya ini dikatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengharapan kita sekarang harus lebih tinggi dibandingkan pengharapan kepada hal-hal dunia yang panah. Ya, itu Tuhan ingin menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu pengharapan kita jangan hanya kepada hal dunia ini saja. Tapi pengharapan kita adalah kepada tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Dan Tuhan juga memberi seorang penghibur bagi kita. Di ayat yang keempat. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kemana kepadaku, kemana engkau pergi? Ya. Ayat yang 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya, jadi setelah kenaikan Tuhan Yesus, Dia memberikan roh penghibur. Nah, inilah yang menghibur kita saat-saat kita mengalami kegelisahan, saat-saat kita mengalami ketidaktenangan. Ini yang menjadi kekuatan orang-orang percaya, kalau dalam dirinya ada roh penghibur. Nah, jadi roh penghibur ini lebih daripada penghibur yang lain. Nah, mungkin kita seorang suami tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Ya, istri itu tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Seorang istri tidak tahu
Ya, kita seorang suami tidak tahu apa yang dari dalam hatinya. Ya. Anak-anak muda ya, tidak tahu apa yang ada dalam hati-hati kita semua anak-anak muda. Semua tersembunyi dalam hati. Ya, memang kegelisahan bisa terjadi. Tapi jangan diteruskan. Kegelisahan itu berlarut-larut. Minta penghibur, itulah Roh Kudus datang kepada hati kita. Jangan kita mau diperhatikan oleh orang lain terus. Ya, baru apa-apa sedikit sudah status. Kalau ada apa-apa sedikit tanda emoticon nangis. Ada apa-apa, wah sudah pengen selalu diperhatikan. Ya, nah kita anak muda jangan begitu lemah semacam itu, begitu rapuh. Tapi kalau kita ada suatu, jangan cari perhatian kepada manusia, minta perhatian kepada Tuhan. Ya, kita minta perhatian daripada Tuhan, itu Roh Kudus. Ya mungkin ini hal-hal sepele dari anak-anak muda, tapi kita itu dilihat oleh orang dunia melihat kita. Oh, ini anak-anak Tuhan, ini anak-anak Tuhan. Ya, kita dilihat dari hal-hal yang kecil. Ya, jangan kita ada sedikit kegelisahan ungkapkan semua kepada semua orang. Wah, jangan. Tapi kita menjadi orang-orang yang ada Roh Kudus dalam hati kita. Terlihat sekali orang-orang yang ada Roh Kudusnya dalam hatinya, hidupnya akan terkontrol dengan baik. Ada kegelisahan, dia ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Ya, saya tidak akan perpanjang dulu firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus bangkit juga untuk menghapus segala kemustahilan dan memberi pengharapan bagi kita. Terlebih dia telah naik ke surga. Itu untuk memberikan sukacita kepada kita, penghiburan untuk suatu kali kita dapat bertemu muka dengan muka bersama dia untuk dimuliakan selama-lamanya. Kita nyanyikan arti kehadiran-Mu. Yang penting di sini adalah bagaimana Tuhan hadir dalam hati kita. Dalam memikul Tuhan salib dalam kehidupan kita butuh Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Kita bangkit diri. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan lembut, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Sekarang kami mengerti Tuhan mengapa Engkau naik ke surga, yaitu untuk memberikan suatu hari kelak Tuhan kami bisa bersama-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari kami, sepanjang napas kehidupan kami, memberikan arti dalam setiap kehidupan kami. Hidup ini akan lebih berarti jikalau Engkau bersama kami Tuhan senantiasa. Tetapi hidup ini sangat berarti jikalau kami bersama Engkau selama-lamanya Tuhan. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Engkau telah datang ke dunia ini, mati di salib, bahkan bangkit terlebih Tuhan. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kehidupan kami,
untuk kami bisa bersukacita senantiasa. Kegelisahan di dalam dunia ini Tuhan bisa kami alami, tetapi kami akan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami secara rohani, roh kami semakin kuat bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami, dalam hati kami, Engkau telah karuniakan Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan, damai, dan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan dalam mengikuti Engkau Tuhan. Jangan kami goncang oleh hal-hal duniawi Tuhan. Jangan kami gelisah oleh hal-hal duniawi. Tapi kami selalu Tuhan kuat dalam hal apapun. Bahkan di tengah badai sekalipun Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang lebih nyata lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan apa yang Kau telah firmankan memberikan percaya kepada kami, memberikan iman kepada kami. Dalam setiap sekolah studi kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami masa depan yang baik, masa depan yang penuh sukacita dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat negara ini Tuhan, bahkan seluruh anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan semua Tuhan, semua manusia Tuhan di muka bumi ini Tuhan, supaya mereka mendapatkan pertolongan daripada-Mu, sukacita daripada-Mu. Semua Tuhan, pemerintahan yang bergerak Tuhan untuk mengatasi wabah ini, Engkau juga berkati, berikan hikmat pada mereka, akal budi, dan juga mereka Tuhan, dan kami juga sebagai rakyat Tuhan bisa mentaati dan menghormati apa keputusan dari pemerintahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan ada lagi Tuhan berita-berita bohong di mana saja kami Tuhan bisa memberitakan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.